Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Suryani. Saya bertugas di UPT SD Negeri 2 Nusa Mumbulu, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsemu, Lampung. Sekaligus saya seorang mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan pembelajaran sebagai salah satu syarat uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelumnya akan Ibu cek kehadiran anak-anak hari ini. Selanjutnya, mari kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Ibu meminta Ananda Farel untuk memimpin doa teman-temannya. Silakan Ananda Farel. Siap gerak. Doa mulai. Selesai. Terima kasih Ananda Farel. Tidak lupa Ibu ingatkan kembali ya tata tertib pembelajaran dari hari ini. Masih ingat tidak? Apa yang pertama? Merah tetap menyala dalam pembelajaran. Hidupkan mikrofonnya jika penting. Jika ingin berbicara, oke. Dan yang ketiga yaitu gunakan fitur raise hand ketika ingin menyampaikan pendapatnya. Selanjutnya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu nasional yaitu Tanah Airku. Kita nyanyi bersama-sama ya. Airku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku. Baik, terima kasih anak-anak sudah menyanyikan lagu nasional bersama-sama. Selanjutnya, Ibu sampaikan aktivitas pembelajaran kita hari ini, yaitu kita akan menganalisis teks dan video tentang KTT ASEAN supaya kita dapat menentukan posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang sosial dan budaya, serta kita akan menganalisis teks eksplanasi yang berjudul menghasilkan energi listrik supaya kita mampu menyajikan informasi penting dan menganalisis cara menghasilkan energi listrik melalui PLTA dengan benar. Tentunya pada pembelajaran hari ini kita tetap harus menerapkan disiplin agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Hari ini kita akan belajar tema 4 yaitu tentang globalisasi. Nah anak-anak, kita saat ini berada di era globalisasi. Coba kalian tuliskan fakta tentang globalisasi yang ada di sekitar kalian melalui aplikasi Mentimeter yang akan Ibu bagikan. Silakan nanti kalian tulis apa saja yang merupakan fakta globalisasi yang ada di sekitar kita. Karena dengan globalisasi ini banyak sekali ya pengaruh kebudayaan asing, dari makanan, dari transportasi yang masuk ke dalam negeri kita. Apa saja fakta globalisasi yang ada di sekitar kalian? Bisa dari makanan, alat transportasi, dari pakaian, ya ada laptop, mobil, pizza, hamburger, handphone. Bu, ini ditulis faktanya kan? Iya, fakta yang ada di sekitar kalian. Baik ya, cukup ya. Ternyata di sekitar lingkungan kalian ada fakta-fakta globalisasi. Nah, anak-anak, kalian bisa menuliskan fakta-fakta tentang globalisasi di lingkungan sekitar kalian. Globalisasi itu apa sih? Globalisasi adalah proses
integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia. Baik, terima kasih Bintani. Nah, selanjutnya untuk meningkatkan pemahaman kalian, Ibu akan memutarkan sebuah video tentang globalisasi. Silakan kalian analisis ya. Globalisasi adalah meluasnya pengaruh kebudayaan dan ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru dunia. Dapat dikatakan juga bahwa globalisasi itu identik dengan global village, di mana batas negara memudar karena teknologi informasi. Penyebab adanya globalisasi adalah yang pertama, perkembangan ilmu teknologi, misalnya komputer, internet, dan yang kedua adalah alat komunikasi, misalnya handphone. Yang ketiga yaitu alat transportasi. Dengan adanya perkembangan ilmu dan teknologi, maka akses informasi dan transportasi dapat dijangkau dengan cepat dan mudah. Selain itu, globalisasi juga memudahkan kerjasama antar negara, misalnya kerjasama negara Asia Tenggara atau ASEAN. Baik anak-anak, dari video yang sudah Ibu tampilkan ya, di situ menerangkan tentang globalisasi. Apa sih globalisasi itu? Globalisasi adalah meluasnya pengaruh kebudayaan dan ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru dunia. Oke, terima kasih. Globalisasi tadi adalah meluasnya pengaruh kebudayaan dan ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru dunia. Penyebab adanya globalisasi tadi yang pertama apa? Teknologi. Alat komunikasi dan ada juga alat transportasi ya. Dengan adanya globalisasi ini maka memudahkan kerjasama antar negara, misalnya kerjasama negara anggota ASEAN. Bagaimana peran Indonesia di bidang sosial budaya dalam kerjasama ASEAN? Baik, untuk meningkatkan pemahaman kalian, Ibu akan menampilkan sebuah teks tentang KTT ASEAN. Silakan, Vi. KTT ASEAN berakhir sejumlah kepala negara meninggalkan Jakarta. Terima kasih, Vivi. Selanjutnya, Bintani. Hampir seluruh delegasi dan kepala negara peserta KTT ASEAN sampai pada pukul 19.07. Terima kasih, Bintani. Selanjutnya, Farel. Rencananya Teodoro kembali ke Manila pada Senin 26 April. Silakan Fitri dibaca, melanjutkan yang sudah dibaca oleh Farel. Sebanyak 8 SSK TNI melakukan pengamanan di tempat penginap para kepala negara dan Oke, terima kasih Fitri. Selanjutnya, Restu, silakan. konversi ini disepakati 5 konsensus, yakni kekerasan di Myanmar harus segera dihentikan, harus ada dialog konstruktif mencari solusi damai. ASEAN akan memfasilitasi mediasi. ASEAN akan memberi bantuan kemanusiaan melalui Chandar dan akan ada utusan khusus ASEAN ke Myanmar. Iya, terima kasih ya sudah membacakan teks tentang KTT ASEAN ya. Dan dari teks yang sudah kalian baca tadi, kita dapat mengetahui beberapa peran Indonesia pada kerjasama ASEAN di bidang sosial. Tadi dijelaskan di situ ada 5 hasil pertemuan KTT di Indonesia itu ya, di Jakarta.
Salah satunya adalah melakukan bantuan kemanusiaan ya. Ada beberapa contoh kerjasama negara-negara anggota ASEAN dalam bidang sosial. Yang pertama itu adalah penanggulangan bencana alam. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan sosial dan pembangunan negara-negara ASEAN. Yang ketiga, melindungi hak-hak dan keadilan sosial penduduk negara-negara ASEAN. Yang keempat, meningkatkan kualitas sarana kesehatan negara-negara ASEAN. Dan yang kelima yaitu meningkatkan perlindungan sosial kepada seluruh penduduk negara-negara ASEAN. Selanjutnya, untuk meningkatkan pemahaman kalian tentang bentuk kerjasama Indonesia dengan negara ASEAN di bidang sosial budaya, silakan kalian saksikan sebuah video tentang peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial dan budaya. Silakan kalian analisis. Nah, ASEAN itu dibentuk pada tanggal berapa? Nah, teman-teman, ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand oleh 5 negara pendiri yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok. Nah, teman-teman, selanjutnya ada yang masih ingat jumlah negara-negara yang termasuk anggota ASEAN ada berapa? Ada 10. Negara apa saja sih, ada yang tahu? Berikut adalah negara-negara anggota ASEAN. Ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Selanjutnya, perlu teman-teman ketahui juga bahwa negara Indonesia aktif ikut serta dalam berbagai kegiatan kerjasama sosial budaya internasional loh, baik pada tingkat regional ASEAN atau tingkat dunia. Oke teman-teman, berikut adalah kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di bidang sosial. Bentuk kerjasama yang pertama yaitu memberikan bantuan kemanusiaan. Peran Indonesia dalam kerjasama ini yaitu Indonesia mengirimkan bantuan kepada negara-negara yang dilanda bencana alam atau konflik. Contohnya, Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk korban topan haiyan di Filipina. Contoh yang kedua, Indonesia juga memberikan bantuan untuk para pengungsi di Rakhine State di Myanmar. Kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di bidang budaya. Kerjasama yang pertama yaitu berperan aktif dalam kegiatan kebudayaan ASEAN. Nah, peran Indonesia dalam kerjasama ini yaitu Indonesia mengirimkan tim kesenian untuk mengikuti dan mempromosikan kesenian dan budaya Indonesia ke berbagai negara di dunia. Contohnya, Indonesia melakukan pengenalan budaya melalui Passage to ASEAN pada 10-24 Agustus pada tahun 2015 di 3 negara ASEAN yaitu Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Tujuan kerjasama bidang sosial dan budaya antar negara-negara ASEAN adalah agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama negara-negara di Asia Tenggara. Kita sudah menyaksikan bersama video tentang peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang sosial dan budaya. Ada peran aktif Indonesia di bidang budaya. Indonesia ikut berperan aktif dalam acara Piala Thomas ya. Ya, kalau kalian mengikuti perkembangan dunia olahraga ya, Indonesia ikut berperan aktif dalam Piala Thomas dan dapat meraih medali emas dalam kompetisi tersebut. Baik, anak-anak. Nah, dalam kerjasama ini di era globalisasi ini, ada tidak peran listrik? Ada Bu. Ada, iya. Ketika ada KTT ASEAN yang dilakukan di Jakarta, kalau tidak ada listrik, apakah bisa berjalan dengan lancar kerjasama tersebut? Tidak. Tidak. Contohnya listrik itu berperan untuk apa dalam kerjasama tersebut? Bisa berjalan tidak? Ya, salah satu peran listrik dalam kerjasama ASEAN adalah sebagai sumber penerangan. Nah, anak-anak, bagaimana listrik itu bisa sampai ke rumah-rumah kita, bisa sampai ke hotel sehingga menghasilkan cahaya lampu tersebut?
Bagaimana prosesnya? Nah, untuk meningkatkan pemahaman kalian, Ibu akan tampilkan sebuah teks yang berjudul menghasilkan energi listrik. Silakan Farel. Pembangkit listrik tenaga air. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Terima kasih Farel. Selanjutnya Bintani. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Oke, terima kasih Bintani. Selanjutnya Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. terima kasih Fitri. Dari teks yang kalian baca ini tadi yang berjudul menghasilkan energi listrik, ya, ini merupakan teks eksplanasi ya. Ada berapa paragraf coba ini? 3. Iya, pinter. Ada 3 paragraf. Dari teks yang sudah kalian baca tadi yang terdiri dari 3 paragraf, teks tersebut itu merupakan teks eksplanasi. Apa teks eksplanasi itu? Teks yang berisi penjelasan. Iya, teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi tentang penjelasan. Ada susunan-susunan teks eksplanasi. Yang pertama itu, paragraf pertama itu berisi tentang pernyataan umum atau berupa topik masalah atau juga permasalahan umum yang dibahas. Nah, di paragraf kedua dan seterusnya itu berisi tentang fakta, pembuktian atau proses penyelesaian dari topik yang dibahas. Dan yang ketiga yaitu di paragraf terakhir berisi simpulan, pesan atau kesan tentang topik yang akan dibahas. Ya, dari paragraf eksplanasi yang sudah kita baca tadi ya, di paragraf pertama tadi berisi tentang apa? Kalau silakan yang tahu boleh raise hand. Rega, dengar suara Ibu, Rega? Dengar. Ya, apa paragraf pertama isinya, Ga? Listrik tenaga air. Ya, pembangkit listrik tenaga air. Baik, terima kasih. Ada jawaban yang lain? Vivi, silakan Vi. Peran listrik. Peran listrik di era globalisasi. Terus yang paragraf 2, berisi tentang apa? Pembangkit listrik tenaga air. Proses dihasilkannya energi listrik melalui pembangkit listrik tenaga Air. Apa yang ketiga? Paragraf ketiga apa? Tentang komponen utama pembangkit energi listrik. Listrik adalah turbin dan generator. Iya, turbin dan generator. Nah, dari teks yang sudah kita baca tadi, ini merupakan pengaruh globalisasi dalam kemajuan teknologi terkait energi listrik. Proses dihasilkan energi listrik tersebut melalui pembangkit listrik tenaga apa tadi ya? Pembangkit listrik tenaga air. Oke, terima kasih. PLTA ini atau pembangkit listrik tenaga air ini memanfaatkan air yang mengalir. Ya, tadi yang pertama itu ada air waduk akan masuk melalui pintu air itu diatur oleh satu pengaman. Lalu air tersebut masuk ke dalam tangki pengaman tekanan dan air di dalam pipa pesat itu mengalir dan mengarahkan air ke turbin sehingga air yang bisa menggerakkan turbin dan energi gerak dari turbin itu akan dirubah menjadi energi listrik melalui generator atau dinamo dan energi listrik itu akan disalurkan ke rumah-rumah warga. Baik anak-anak, supaya kalian lebih paham lagi tentang pembangkit listrik tenaga air ya. Nah, di sekitar kita dahulu itu juga ada pembangkit listrik mikrohidro. Dan silakan analisis lagi video yang Ibu bagikan ya. Mengenai pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Pernahkah kalian berkunjung di suatu desa yang belum terjangkau aliran listrik? Atau mungkin pernah melihat di sebuah berita terdapat beberapa desa yang belum terjangkau aliran listrik dari pemerintah. Karena susah untuk diakses dan berada di tempat yang terpencil, menjadi alasan utama suatu desa belum terjangkau aliran listrik. Di daerah pedesaan yang belum terjangkau aliran listrik,
Terkadang, warga membuat pembangkit listrik secara mandiri dengan memanfaatkan aliran air dari sungai, saluran irigasi, atau air terjun yang ada di daerahnya. Pembangkit tersebut tentunya menghasilkan energi listrik yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik warga sekitar saja. Beda pada pusat pembangkit dari waduk-waduk besar, energi listrik yang dihasilkan mampu memenuhi kebutuhan listrik warga di banyak wilayah. Pembangkit listrik tersebut dinamakan pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Mikrohidro merupakan sebuah istilah yang terdiri dari kata mikro yang berarti kecil dan hidro yang berarti air. Jadi, pembangkit listrik tenaga mikrohidro dapat diartikan pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber energi alternatif dari aliran air dalam skala kecil. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator atau dinamo. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator atau dinamo. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro memanfaatkan energi potensial aliran air. Aliran air tersebut membuat turbin atau kincir air berputar dan menggerakkan generator. Lalu, energi gerak tersebut diubah menjadi energi listrik oleh generator yang kemudian disalurkan ke rumah-rumah warga sekitar. Baik anak-anak, kalian sudah menyaksikan tadi ya proses dihasilkan energi listrik dari pembangkit listrik mikrohidro ya. Nah, pembangkit listrik mikrohidro ini biasanya ada di daerah-daerah terpencil yang belum terjangkau oleh PLN ya. Selanjutnya, tugas kalian setelah virtual nanti kalian akan mengerjakan LKPD yang Ibu bagikan ya. Yang pertama itu mencari nih kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di bidang sosial budaya di masa globalisasi ya. Ini ada 2 kolom. Yang pertama itu bentuk kerjasamanya apa, kalian isi. Terus peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara, kalian isi juga. Ada dua nih ya, di bidang sosial dan bidang budaya, paham? Dan yang kedua yaitu di LKPD kedua, kalian baca kembali teks tentang menghasilkan energi listrik. Lalu tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram berikut. Nah, ini sesuai dengan susunan teks eksplanasi yang tadi kita bahas ya. Di paragraf pertama yaitu tentang topik masalah. Tadi kita sudah bahas bareng topik masalahnya di paragraf pertama apa. Yang selanjutnya yaitu paragraf kedua tentang deret penjelas. Dan yang ketiga yaitu paragraf ketiga itu kesimpulan dan pesan. Ada yang ditanyakan perihal LKPD? Sudah paham kasih apa yang mau dikerjakan? Sudah, Bu. Sudah. Terima kasih kalau sudah paham. Nanti akan Ibu bagikan juga link evaluasi ya melalui grup WA. Nanti dikerjakan setelah virtual selesai. Nanti jangan ditunda-tunda ya LKPD-nya juga. Yang LKPD ditulis tangan, difoto, kirim ke Ibu. Kalau link evaluasi Ibu kirim melalui link dikerjakan di Google Form. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengukur tingkat pemahaman kalian pada hari ini menggunakan game Kahoot. Ya, siap-siap nih kita bermain Kahoot bersama-sama. Ibu akan share ya di WA ya. Silakan dikerjakan. Bisa nggak? Oh, bisa. Makasih, Bu. Bisa kan? Oke. Bisa, Bu. Aku udah nggak bisa main lagi, Bu. Udah main. Iya, yang udah main tidak bisa main lagi nih. Kasih udah main ya? Tuh baru 5 yang main. Udah Bu, udah selesai. Udah. Si Angga ya yang memimpin ya. Yang lainnya yang belum sempat bermain secara virtual boleh dilanjutkan nanti ketika virtualnya sudah selesai. Baik anak-anak, dari pembelajaran hari ini, bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial dan budaya dalam kerjasama ASEAN. Apa yang pertama tadi? Nah, silakan. Kesejahteraan sosial dan pembangun negara-negara ASEAN. Iya, ada lagi yang lainnya?
melindungi hak-hak dan keadilan sosial penduduk negara-negara ASEAN. Iya, terus di bidang budaya apa? Ikut mengirimkan tim kesenian dalam acara kesenian yang diselenggarakan oleh negara-negara ASEAN. Oke, terima kasih Vivi sudah menyampaikan pendapatnya ya. Dari aktivitas pembelajaran yang sudah kita lakukan, kita sudah belajar apa saja? Aliran listrik, peran listrik, globalisasi. Iya, globalisasi. Apalagi? Tadi sudah belajar tentang menghasilkan energi listrik, terus globalisasi, terus apa lagi? Tentang listrik. Ya, tentang listrik, terus? Globalisasi. Ya, Eksplanasi. teks eksplanasi. Oke, terus belajar apa lagi? Menghasilkan energi listrik. Ya, Peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dalam negara di Asia Tenggara. baik, terima kasih ya. Kita sudah belajar tentang menghasilkan energi listrik, globalisasi, teks eksplanasi, dan yang terakhir disampaikan oleh Angga yaitu adalah peran Indonesia dalam kerjasama negara-negara Asia Tenggara di bidang sosial dan budaya. Baik, terima kasih anak-anak. Selanjutnya, anak-anak, mari kita merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini melalui link Mentimeter yang akan Ibu kirimkan ke WA kalian ya. Silakan kalian isi tentang refleksi pembelajaran kita hari ini. Silakan, bagaimana pendapat Anda tentang pembelajaran hari ini? Ayo, yang lainnya ditunggu sebelum kita ke refleksi yang kedua. Iya, sudah ada 6. Selanjutnya di refleksi yang kedua. Bagian mana dalam pembelajaran hari ini yang kalian pahami dengan baik? Ya, ini banyak yang memahami tentang peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN. Ini yang ketiga yaitu proses dihasilkannya energi listrik. Ya, oke, terima kasih ya anak-anak. Tanggapan kalian tentang pembelajaran hari ini. Selanjutnya, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, mari kita menyanyikan lagu daerah dari Sumatera Barat. Dari Sumatera Barat ya. Di sini ada lagu daerah tentang Kampung Nanjau Dumato. Oke, silakan dibuka mikrofonnya anak-anak. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Jauh di selesai berkulit. Terima kasih sudah menyanyikan lagu daerah yang berasal dari Sumatera Barat bersama-sama. Perlu kita ingat anak-anak, meskipun kita hidup di era globalisasi ini, tapi kita tetap harus menjunjung nilai-nilai Pancasila. Kita tetap harus menjunjung tinggi kebudayaan negara Indonesia ya. Tetap kita harus memilih-milih kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Ibu minta Ananda Gali untuk memimpin doa. Silakan Ananda Gali. Berdoa mulai. Baik. Oke, terima kasih Ananda Gali sudah memimpin doa pada penutup pembelajaran hari ini. Nah, selanjutnya Ibu akhiri
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak, jangan lupa ya tugasnya dikerjakan.